GKJ Bumi Indah telah membentuk tim pendamping penanganan COVID-19. Tim ini secara khusus akan membantu Komisi Kespol di dalam pelayanan kepada jemaat yang terdampak pandemi COVID. Adapun anggota tim ini adalah 1. Diakon Erwin sebagai koordinator, 2. Bapak Singgih sebagai anggota, 3. Bapak Franklin sebagai anggota. Majelis Lereh. Dalam periode saat ini ada majelis lereh, adapun daftar majelis lereh adalah sebagai berikut. Diakon Erlin Widiawati untuk wilayah 2, Diakon Sairin untuk wilayah 3, Penatua Reza Ayastia untuk wilayah 5. Pemanggilan pendeta. Kegiatan masa orientasi bakal calon pendeta tunggal pada bulan Maret 2021 akan berfokus pelayanan di wilayah 3. Meskipun begitu pelaksanaan pelayanan yang sudah terjadwal atau kalau ada pelayanan di wilayah lain tetap dapat dilaksanakan. Untuk itu mohon dukungan segenap jemaat dan simpatisan GKJ Bumi Indah agar kegiatan orientasi ini dapat berjalan dengan baik. Persembahan. Telah diterima persembahan dalam kebaktian tanggal 28 Februari 2021 sebesar 2.765.000. Untuk daftar perincian dapat Bapak Ibu baca dalam warta jemaat minggu ini. Dan kepada jemaat yang telah mempersembahkan dipersilakan memeriksa daftar perincian. Apabila ada kekeliruan dimohon untuk menghubungi majelis gereja. Kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, majelis mengucapkan selamat berbahagia, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan untuk warta selengkapnya mengenai kegiatan gereja dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat hari ini yang sudah di-share dalam WA Group Info GKJ Bumi Indah. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Terima kasih telah senantiasa menerapkan protokol kesehatan di dalam peribadatan, yaitu mencuci tangan, pengukuran suhu, memakai masker, dan tetap menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri pada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita muliakan namanya. Saya menyanyikan PKJ 13, bait yang kedua, kita masuki rumahnya. Jemaat yang terkasih, kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan, Pencipta semesta, dan yang senantiasa memelihara kita.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan kurban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan, menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya. Mari nyanyikan Kidung Jemaat 355, bait yang pertama, Yesus memanggil. Pengakuan dosa. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami, dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih, karunia, dan kasihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan KPJ 165 bait pertama dan yang keempat, Jatining Katresnan.
mari dipersilakan berdiri. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Lingku Piku. Dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Mohon penyertaan Roh Kudus ketika kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber berkat kami. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat dan pengetahuan kami. Saat ini ya Tuhan, di minggu masa Prapaskah ketiga, kami ingin terus menghayati sengsara, derita, dan kematian Tuhan, supaya kami juga turut di dalam kasih dan cinta Allah. Kami pun menjadi taat, tabah, dan mengerti bahwa penderitaan-penderitaan yang Engkau rasakan sesungguhnya adalah kasih yang besar kepada kami. Hamba-Mu ini Tuhan akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Tuhan sertai dan Tuhan berkati, sehingga apa yang kami renungkan pada pagi hari ini sungguh mendatangkan hikmat serta pengertian dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil hari ini terambil dari kitab Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 saya akan membacakannya. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu
kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Dia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuh sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Sungguh suatu kesempatan yang indah, di mana pada pagi hari ini, di minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama dan memuliakan Tuhan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, yaitu dengan satu tema, cintaku pada rumahmu. Cintaku pada rumahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu dengan kasihnya, dia menggendong, dia menidurkan, memberikan ASI kepada anaknya, supaya anaknya bertumbuh. Kasih seorang ibu ini diberikan dengan sungguh-sungguh ketika dia merasakan lelah. Ketika ibu ini merasakan capek, tapi dia tetap menggendong si anak. Dia tetap mengasuh anaknya yang masih lemah, yang masih bayi. Dalam keadaan bayi itu, terus saja kasih dari ibu mengalir di dalam diri sang anak. Di sana kita melihat seringkali bagaimana ibu tadi merasakan capek. Tetapi karena kasih yang besar, cintanya yang besar terhadapnya, dia menerima resiko akan mencintai. Ya, betul sekali. Ibu itu mencintai dan juga mengorbankan dirinya sampai dia lelah untuk buah hatinya. Dan ketika terus berjalan, kita pun bisa melihat Bapak Ibu yang sudah sebagai orang tua bisa merasakan bagaimana pengorbanan terus diberikan kepada anak kita. Tentunya ketika anak kita jatuh, kita nggak bakalan membiarkan anak kita itu. Tapi kita segera berlari dan menanyakan bagaimana keadaannya. Membasuh lukanya dan membuat anak kita itu bisa beraktivitas kembali. Itu salah satu pengorbanan dari orang tua ketika anaknya jatuh atau sakit.
Semakin besar anak itu, tentunya kasih ibu senantiasa ada. Dan juga tidak ketinggalan kasih seorang bapak. Bagaimana orang tua itu mencari tetapi juga menerima konsekuensi dari cinta itu, yaitu sebuah pengorbanan. Dirinya berkorban untuk buah hatinya. Bapak Ibu yang terkasih, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini sesungguhnya kita diingatkan kembali dalam kehidupan kita itu harus siap menerima. Ketika kita mencintai, memperhatikan, menyayangi, kita harus menerima konsekuensi, pengorbanan. Ada mungkin di antara kita, ada kalanya di saat kita disakiti, atau ada kalanya kita merasakan derita oleh karena cinta yang kita berikan dan karena yang kita sayangi itu. Bapak Ibu, inilah yang juga ada di dalam bacaan kita saat ini, di dalam Injil Yohanes, ada sepenggal pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bersama muridnya datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah orang Yahudi, kedatangan Yesus ini sebenarnya untuk menyatakan cinta, baktinya, dan kesetiaannya kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus juga mengikuti tradisi keagamaan pada saat itu. Tentu saja, dia ingin menyatakan cinta. Tetapi apa yang dilihat pertama kali ketika dia tiba di bait Allah? Apa yang dia rasakan di bait Allah? Ternyata bait Allah di sana sudah penuh dengan para pedagang. Mulai dari yang berjualan merpati, berjualan lembu kambing, dan juga ada yang menjadi penukar-penukar uang dan mengambil keuntungan dan selisih dari penukaran uang itu. Memang hal ini bukan terjadi pada waktu yang singkat, tetapi memang ini sudah dari dulu ada seperti itu. Bagaimana tradisi itu? Oleh karena orang yang sudah bersiap, orang yang mau datang ke Yerusalem, orang-orang Yahudi dari berbagai macam tempat datang ke sana untuk beribadah, ya tentu saja dia tidak mungkin membawa persembahan yang berupa hewan dari tempat asalnya. Mereka berpikir bahwa hewan yang dia bawa itu bisa saja mati di perjalanan, atau bisa saja dia mengalami kerampokan, dan lain sebagainya. Nah, lebih baik mereka berpikir bahwa mereka hanya membawa sejumlah uang saja. Kemudian nanti ditukarkan dengan hewan atau apapun binatang-binatang persembahan lainnya. Atau juga dengan koin-koin uang yang ditukar di situ. Itu nantinya bisa digunakan untuk beribadah, untuk persembahan. Dan ini tentu saja dirasakan oleh Tuhan Yesus bahwa ada penyalahgunaan atau beralihnya fungsi dari bait Allah itu. Di mana bait Allah itu seharusnya menjadi tempat untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah. Begitu juga dengan Allah yang ingin menyatakan cintanya kepada umatnya dan itu sebagai simbol kehadiran Allah sendiri. Tapi bait Allah ini sudah beralih fungsi. Seharusnya bait Allah dipahami sebagai simbol kehadiran Allah di dunia, tapi di sana sudah beralih fungsi menjadi tempat untuk kepentingannya sendiri. Mengambil untung, mengambil selisih, mengambil kebahagiaan, dan di sana banyak hal-hal duniawi yang sesungguhnya itu tidak layak di dalam keadaan pelataran bait Allah itu. Tentu saja Tuhan Yesus marah. Yesus membongkar dan juga membalikkan dan juga melakukan hal-hal yang menurut orang Yahudi pada saat itu tidak pantas. Dan di sana Tuhan Yesus sampai-sampai mengatakan, ambillah semua ini, jangan engkau mengotori rumah Bapakku. Tapi
Reaksi dari orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka menantang. Mereka menantang karena menurut mereka bahwa hal yang akan menantang ini mereka menyebabkan kerugian. Menurut mereka, jika tidak melakukan ini, dia akan mengalami kerugian. Bagaimana orang-orang pedagang itu tidak rugi? Karena akan ada orang yang nantinya tidak dibeli. Ada orang yang nantinya meninggalkan tradisi yang ada. Itu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab tantangan orang Yahudi itu dengan mengatakan bahwa bongkarlah bait Allah, di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Semua orang bingung, semua orang nggak percaya. Mana mungkin bisa mendirikan bait Allah selama 3 hari. Itu adalah bahasa simbolis yang diungkapkan Yesus. Tentu saja orang-orang Yahudi pada saat itu mengalami kehilangan dari tantangannya. Bapak Ibu, apa makna dari cerita firman Tuhan, narasi dari Injil Yohanes ini? Jika kita lihat, kita menangkap cerita bagaimana dalam kehidupan kita itu harus sadar, kita harus menyadari, mewaspadai akan beralihnya fungsi, segala fungsi. Mungkin saat ini belum, tapi kita harus sadar dan mewaspadai apa yang terjadi di lingkungan kita. Kalau gereja beralih fungsi kepada lembaga yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, kepentingan kecil, kepentingan pribadi, tentu hal ini tidak baik. Harus dikembalikan kepada fungsi yang benar jika hal itu sudah terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, gereja berfungsi sebagai tempat di mana untuk menyatakan cinta dan menerima cinta. Ini yang harus nantiasa terus diusahakan oleh kita. Bagaimana gereja itu menanggapi situasi sosial, bagaimana gereja menyatakan keprihatinannya, bagaimana gereja menyatakan sayangnya kepada dunia. Ini yang harus menjadi napas bagi kita dan dasar di dalam kehidupan bergereja. Janganlah gereja itu menjadi tempat untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk memohonkan mujizat ataupun berkat-berkat saja untuk kepentingan rohani sendiri, yang akhirnya gereja beralih fungsi. Bapak Ibu yang terkasih, marilah gereja yang ada ini, gereja yang juga kita sendiri, jangan sampai beralih fungsi hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Lalu bagaimana Tuhan Yesus mampu dan juga sadar menerima resiko memperjuangkan kebenaran? Yesus tentunya seorang diri, dia tidak diikutin sama para muridnya melakukan hal itu. Dia menyatakan kebenaran, membalikan dan juga kembali menyatakan fungsi yang tepat akan bait Allah sebagai simbol kedatangan Tuhan, bukan simbol untuk mencari untung, dan di sana banyak orang yang menantang kita tentunya. Banyak orang yang tidak suka ketika melakukan hal itu. Tetapi Tuhan Yesus tetap dalam prinsip hidupnya. Inilah yang juga menjadi teladan pada kita, menjadi contoh buat kita semua. Bagaimana di dalam kehidupan kita ini, kita itu jangan pernah merasakan sendirian, jangan pernah merasakan keadaan seolah-olah aku ini diabaikan, dan memperjuangkan kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Yesus pun seperti itu. Tetapi Yesus tidak gentar, dia yakin dan percaya, kita pun juga harus punya keyakinan di dalam keadaan memperjuangkan kebenaran, kebaikan apapun. Baik yang ada di rumah kita, di dalam kehidupan masyarakat kita, di dalam kehidupan bergereja kita, atau juga berbangsa. Itu terus kita perjuangkan
kebenaran walaupun banyak orang yang menantang kita, walaupun banyak orang yang tidak suka sama kita, dan banyak yang membenci. Tetapi Tuhan akan menyertai kita. Cinta membutuhkan pengorbanan. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mencintai diri, berkorbanlah supaya diri kita itu memang baik adanya. Di dalam keluarga, tidak ada keluarga yang tiba-tiba damai, tiba-tiba baik, penuh sejahtera. Jika kita ingin merasakan itu, kita harus memperjuangkannya dengan cinta. Untuk mencapai hal itu ada pengorbanan yang betul-betul kita lakukan, dan pengorbanan itu senantiasa kita terima dari bagian dari cinta. Saya pribadi juga belajar untuk memperjuangkan cinta ini di dalam keluarga. Setiap hari bekerja, jenuh rasanya. Pasti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari juga merasakannya, karena kita cuma di rumah saja. Nah, saya mencoba untuk menghibur adik saya, mencoba untuk melihat situasi rumah, mana yang harus dikerjakan. Terkadang kita hanya diam diri. Tentunya itu yang harus kita perjuangkan, yaitu memperjuangkan cinta di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita itu damai, keluarga kita baik, penuh sejahtera. Dan kita kepada gereja juga harus menyatakan cinta. Begitu juga kepada negara kita, kita juga harus menyatakan cinta. Mencintai di saat membutuhkan pengorbanan. Bapak, Ibu, jangan mundur, dan jangan khawatir ataupun putus asa. Berjuanglah terus bersama Kristus. Derita yang ada pada kita itu sesungguhnya akan menjadi kebahagiaan. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Saat hening selesai. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di Minggu Prapaskah yang ketiga ini ya Tuhan, Engkau sudah menyatakan hikmat pengertian melalui kisah penyucian bait Allah yang pada saat itu Engkau memberitakan kepada kami untuk kami tidak beralih fungsi, untuk kami tidak menyerong dari fungsi sesungguhnya gereja kami. Kehidupan kami mempunyai fungsi yang utama, yaitu kami ingin memuliakan nama Tuhan.
Jadikan hidup kami, jadikan gereja kami Tuhan, sebagai tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak takut, tidak gentar kepada kami memperjuangkan sebuah kebenaran, seperti yang Engkau berjuang membalikkan fungsi yang benar akan bait Allah. Seperti Tuhan juga menyertai kami. Di tengah sukacita kami ini ya Tuhan, kami menerima pemeliharaan yang dari Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati dari tingkat pusat sampai tingkat daerah-daerah yang paling bawah. Kiranya Tuhan memampukan bangsa kami sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan yang baik. Saudara-saudara kami yang terkena dampak bencana alam dan juga virus corona, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat gereja-gereja Tuhan, Engkau yang memberkati dalam peribadatan. Kami menyerahkan jemaat Tuhan di GKJ Bumi Indah ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, Mbah Sulono, orang tua dari keluarga besar Bapak Hengki Irawan, Bapak Santo, orang tua dari Ibu Andriani, Bapak Samuel Sih Prasetyo Nugroho, Ibu Ani, Ibunda, Ibu Ana Novitasari, dan Bapak Yohanes Unggul. Kami tahu Tuhan, keadaan mereka masih sakit ataupun dalam pemulihan dari segala penyakit yang ada. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikan imun yang kuat Tuhan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa yakin akan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga menyerahkan pelayanan GKJ Bumi Indah dari majelis, gereja, komisi-komisi, panitia yang ada, Tuhan yang memberkati dan menyertai. Demikian juga keluarga kami ya Tuhan, anak-anak kami yang belajar di rumah, kiranya Tuhan menyertai dan kecukupan yang dari Engkau yang kami rasakan di keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, kami teringat oleh orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Kumbono, Ibu Kumbono, Ibu Rusmini, Bapak Thomas Bambang Sujianto, dan Ibu Sumbar Irianti. Kiranya Tuhan berkati orang tua kami ini di dalam keterbatasannya, Tuhan melindungi, dan pada masa tua pun mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik kami yang sedang mencari pekerjaan, yang memulai usaha-usaha baru, kami yang berupaya terus meningkatkan kehidupan perekonomian keluarga, kami yang sedang mencari pasangan hidup, juga Tuhan berkati. Keluarga-keluarga muda yang menantikan buah hati di tengah keluarga. Ya Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, supaya sungguh-sungguh harapan mereka dapat terwujud dan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Ataupun keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, baik ekonomi, relasi yang retak, dan masalah lain di dalam pekerjaan mereka, dan berbagai persoalan yang membebani mereka. Kiranya Tuhan juga menolong dan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, di mana kami mempunyai kerinduan untuk melunasi ruko yang sedang kami jalani ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap yang kami butuhkan, dana, sarana yang terus kami galang, kami persembahkan yang kami kumpulkan, agar dalam waktu yang tepat dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan, semuanya bisa selesai dengan lunas
dan kami pakai untuk memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk proses pemanggilan pendeta di GKJ Bumi Indah yang sudah kami rindukan Tuhan, sehingga bisa terwujud oleh tangan kasih Tuhan, khususnya dalam masa orientasi. Kiranya Tuhan berikan kelancaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kekasih kami, Ibu Sari Puspita Dewi dan Ibu Friska Susi Sitorus, yang saat ini Engkau tahu saudara kasih kami ini sedang mengandung anak anugerah Tuhan. Engkau memberkati, memberikan kesehatan, saat waktunya tiba, boleh melahirkan dengan selamat, sehat semuanya, baik ibu maupun bayinya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyampai kepada persembahan yang sudah kita sampaikan di sebelum ibadah pagi hari. Nah, persembahan, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan kepadanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan diiringi dengan nyanyian PKJ 146 bait yang pertama, bahwa persembahanmu. Mari berdoa. Doa persembahan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Saya akan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dosa ini datang kembali dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau telah mengizinkan kami memuliakan nama-Mu di hari Minggu masa pandemi ini. Engkau Maha Kasih, Maha Baik, Engkau Maha mencintai kami, orang yang penuh dosa yang tak terhingga. Engkau selalu mengampuni kami. Tuhan, kami datang dengan bawa sedikit persembahan yang berupa materi. Itu pun tidak sebanding yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hanya memberikan sangat kecil sekali ya Tuhan. Tuhan kiranya berkenan menerima dan menyucikan, hingga persembahan ini sangat bermanfaat
dan bisa mendukung aktivitas gerejamu di bumi indah ini ya Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa banyak yang kami aturkan karena keterbatasan kami. Kiranya Tuhan mengampuni, kiranya Tuhan kuduskan, dan Tuhan berkati majelis yang mengelolanya, hingga tepat pada sasaran, tepat pada untuk kebutuhan gerejamu di bumi indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Doa ini kami aturkan. Amin. Mari kita pujikan nyanyian pengutusan kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, rayakanlah setiap
perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan kita. Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. kini dan selamanya. Undur dan kembalilah ke tempat kita masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin kita. Arahkanlah hati kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.